Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai apakah benih sawit unggul itu bisa dijamin 100% berhasil atau semuanya bisa berproduktivitas secara baik. Ya, secara bahwa benih unggul itu kita membelinya saja dengan harga yang lumayan cukup tinggi. Per biji itu ya paling murah ya sekitar 7 ribuan atau sampai 10 ribu atau bahkan ada yang sampai 2 dolar. Dengan karakteristik yang sedemikian, dengan harga yang memang lumayan cukup mahal untuk kita petani sawit, apakah kalau dibandingkan dengan benih-benih yang abal-abal atau yang gratisan seperti itu, teman-teman, karena kita mengeluarkan kos untuk membeli benih tersebut dengan harapan bahwa akan menghasilkan produktivitas yang lebih baik. Nah, kenyataannya di lapangan seperti apa? Sebenarnya saya agak-agak deg-degan, teman-teman, kalau membahas hal seperti ini, masalah benih, karena saya lihat di akhir-akhir ini bahwa orang bahas sawit, terutama untuk masalah benih itu seperti membahas agama. Kalau tidak sesuai dengan mazhabnya, langsung di take down. Ya, saya juga bingung, teman-teman, karena saya juga pernah research di kopi, karena saya dulu ingin tanam kopi. Itu tidak se ekstrim di kelapa sawit, teman-teman. Komen-komennya padahal sama saja, setiap perkebunan itu, setiap bertani apapun komoditinya itu pasti akan ada namanya perkembangan teknologi, kemudian perkembangan benih, varietas dan lain sebagainya. Itu di setiap komoditi pasti ada. Namun di sawit ini memang ada mazhab yang anti benih unggul, ada mazhab yang memang pro ke benih unggul, dan hal itu adalah hal yang wajar sih, namun jangan terlalu ekstrim lah, teman-teman. Kita memiliki keyakinan masing-masing dan memiliki tujuan masing-masing. Tentu kita harus saling menghormati keputusan masing-masing. Itu, teman-teman, yang menjadi intinya. Ya, saya terkadang sih heran, saya sering menonton video-video motivasi, teman-teman, namun di dalam komenan video motivasi itu terkadang ada orang yang komennya itu melecehkan sang motivator, katanya mokondo, modal apa namanya, hanya omong kosong doang, seperti itu. Nah, tujuan dia nonton motivasi itu apa kalau hanya untuk datang terus kemudian mencaci? Nah, seperti juga di konten kelapa sawit seperti ini, datang hanya untuk menunjukkan bahwa pendapat orang tersebut tidak sesuai dengan pendapatnya. Ya, sekarang ini zaman sudah terbuka, kalau memang memiliki pendapat ya buka akun sendiri, buka wawasan sendiri dan sharing kepada orang-orang lain. Namun, teman-teman, terkadang orang-orang membuat konten ataupun sharing itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan tentunya ini bisa menjadi dosa jariah bagi kita bersama. Kalau saya, teman-teman, saya mengedepankan kejujuran. Jadi yang saya review pure memang kebun saya sendiri, ya biarlah viewnya ini terus dari dulu. Kalau tidak kebun saya yang satunya, ya kebun ini, kalau tidak ya semaian saya yang di belakang rumah, itu selalu saya tampilkan, karena saya selalu menampilkan pengalaman saya pribadi, perkembangan dari kelapa sawit saya pribadi. Jadi tidak ada yang saya tutup-tutupi. Kalau memang bagus ya saya katakan bagus, kalau memang jelek ya saya katakan jelek. Itu, teman-teman. Nah, di sini saya akan review, dan terutama, teman-teman, orientasi saya adalah hasil keseluruhan ya. Hasil keseluruhan, misalkan kebun saya yang satunya per bulannya saya dapat berapa per sekali rotasi, rotasinya berapa hari, kemudian satu kali rotasi pemupukannya seperti apa, saya dapatnya berapa. Itu saya orientasikan hasil, bukan per batang, teman-teman ya. Ada kan orang yang lihat apa namanya sawit, kemudian ciri-cirinya batangnya seperti ini, kemudian direview. Nah, itu tidak bisa mewakili, teman-teman, kalau hanya satu batang saja. Jadi upayakan orientasinya itu keseluruhan, minimal 100 batang, per 100 batang baru kita bisa menarik kesimpulan di sana. Nah, di sini yang ingin saya bahas adalah masalah jenis apa namanya benih unggul. Nah, di sini saya tanam beberapa varietas, teman-teman. Ini BL1 Lonsum, kemudian yang di sana yang masih agak kecil, usia 1 tahun, itu PPK Simalungan, dan beberapa varietas PPKS, teman-teman. Ada Dumpi, ada 239, dan yang di rumah itu ada
540. Jadi saya lumayan paham karakteristik dari kedua ini. Mungkin saya sharingkan teman-teman. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dan bahan perbandingan nanti dalam tata kelola berkebun kelapa sawit, dan teman-teman bisa memilih varietas apa yang memang cocok untuk teman-teman semuanya. Nah, apakah benih unggul itu tidak ada kelemahannya? Tentu ada teman-teman. Namanya dunia itu pasti ada kelemahannya, tidak ada yang 100% sempurna. Hanya Tuhan lah yang memiliki kesempurnaan di atas yang sempurna. Jadi di dunia ini pasti adalah teman-teman. Namun yang kita bicarakan adalah probabilitas. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Probabilitasnya seperti apa? Apakah persentasenya itu lebih besar atau lebih kecil? Itu yang harus kita pertimbangkan. Nah, ini BL1 teman-teman, pengalaman saya dulu order itu 100 biji karena saya lewat tangan kedua waktu itu. Ini pertama kali saya order benih unggul ya, saya ikut orang lain. Jadi saya tidak dapat ekstra. Jadi saya hanya mendapatkan 100 biji. Dari 100 biji itu satu itu patah teman-teman akibat pengiriman. Satu tereliminasi. Kemudian sekitar 5 batang itu dimakan semut di pembibitan. Jadi kita harus memang benar-benar proteksi teman-teman. Sebelum kita tanam benih, kita harus semprot dulu pakai insektisida atau anti jamur atau anti semut dan lain sebagainya. Itu penting teman-teman. Saya 5 biji itu hilang hangus dimakan tikus dan dimakan jamur. Kemudian tumbuh satu hilang, diambil orang di rumah saya sendiri. Ada yang mengambil, namun sudahlah. Kemudian sekitar 11 batang itu dimakan si babi. Nah teman-teman, ada satu yang afkir. Ini teman-teman, saya perlihatkan. Batang ini sudah saya kasih tanda waktu masih di pembibitan. Teman-teman bisa lihat di video yang pertama kali dalam channel ini, saya kasih contrang LL. Nah sudah saya identifikasi bahwa ini lalang teman-teman. Nah setelah itu saya juga review, setelah beberapa bulan saya review, pertumbuhannya jelek sekali. Beda dengan yang lain-lain. Daunnya kuning, tidak bisa hijau. Kemudian pertumbuhannya, pelepahnya juga kuning, dan lingkar batangnya itu juga sedikit terlambat dibanding teman-teman yang lainnya. Dan akhirnya di usia ke-7 bulan kalau tidak salah ya, 7 atau 8, saya tumbangkan. Ini buktinya teman-teman. Nah ini buktinya, saya tumbangkan. Bonggolnya sudah sebesar ini saya tumbangkan teman-teman, dan ini masih hidup ya berarti belum lama. Dan ini saya ganti dengan PPKS 239. Jadi dari 100 batang probabilitasnya itu 1% yang gagal. Jadi hanya 1 batang yang gagal teman-teman, yang lain gagal di lapangan ya. Itu kemudian kita belum tahu apakah ada sawit gajah, buah landak atau hal lain sebagainya di sini nanti. Makanya ikuti terus channel ini biar kita tahu perkembangannya seperti apa. Kalau untuk saat ini hampir 90% dari 80 batang sisanya 79 ya. Ini sudah diganti 79 batang, tersisa itu sekitar 90%, lebih 95% itu sudah mengeluarkan teman-teman, sudah mengeluarkan bunganya. Namun ada berapa persen ya, sekitar 5% itu ada 2 batang yang bentuknya berbeda teman-teman. Batangnya besar namun sudah berbuah, sudah ini saya rasa aman. Kemudian ada beberapa batang yang pelepahnya itu lebar. Nah ini yang saya khawatirkan. Itu ada sebagian yang memang sudah berbunga, namun ada sebagian yang belum berbunga. Nah itu mungkin sekitar 3 batang lagi yang belum berbunga. Nah kita lihat nanti perkembangannya itu teman-teman. Kemudian yang PPKS teman-teman, itu perbedaan dengan lonsum ini. Kalau lonsum ini pertumbuhannya lumayan baik teman-teman, adaptif dan cepat subur, jadi cepat besar. Berbeda dengan PPKS. Dan tentunya kelemahan juga dari BL karena cepat meninggi juga, itu adalah sudah rahasia umum. Bagus pertumbuhannya. Untuk PPKS, satu kelemahan dari PPKS teman-teman, biasanya PPKS itu mudah terserang jamur. Nah ini sebenarnya perhatian untuk balai benih PPKS, bagaimana caranya mengatasi seperti itu. Namun ada yang 540 NG itu yang memang sudah bebas dari ganoderma yaitu, namun harganya lumayan cukup tinggi. Kalau ini biasanya di pembibitan rentan terkena yang simalungun ya teman-teman, simalungun 239 dan lain sebagainya. Produk dari PPKS itu biasanya bisa terserang kulfularia atau bercak daun. Nah kalau lonsum ini alhamdulillah terbebas dari itu teman-teman.
karena saya juga semai di tempat yang sama dengan kondisi yang sama. Kalau Simalungun di sana itu ada yang terkena bercak daun meskipun persentasenya tidak banyak. Kemudian di lapangan juga ada yang terkena dari serangan jamur kuncup busuk ketika musim hujan itu lumayan cukup tinggi. Kalau Lonsum ada satu batang yang terkena kuncup busuk, namun itu sudah sembuh teman-teman, karena sudah saya semprot dengan fungisida, itu sudah sembuh. Hanya satu batang yang terkena, yang lainnya alhamdulillah sehat seperti ini teman-teman. Nah, kalau untuk PPKS itu masih bisa terserang kuncup busuk, ada beberapa batang tuh, namun saya rasa tidak terlalu parah teman-teman, masih bisa tumbuh secara normal, tidak separah dengan benih abal-abal yang saya tanam di kebun saya yang sebelumnya. Itu hampir 60% terkena kuncup busuk. Itu sampai sekarang bahkan ada sekitar 3 batang itu sudah produksi, itu masih busuk, hingga buah-buahnya juga busuk. Jadi kalau PPKS masih rentan terhadap serangan jamur, namun tidak se ekstrim ketika benih abal-abal, dan masih bisa diantisipasi atau masih bisa ditanggulangi secara aman dengan penggunaan fungisida ini teman-teman. Jadi seperti itulah kalau kita bicara apakah ada yang gagalnya, tentu ada lah teman-teman, namun probabilitasnya tidak sebesar dengan benih, misalkan benih abal-abal yang kita beli secara kampilan atau kantongan yang memang harganya cukup murah. Jadi apalagi kalau masalah benih cabutan, benih kentosan dan lain sebagainya, ya saya agak-agak ngeri kalau bicara ke sana. Jadi teman-teman, probabilitasnya lumayan cukup kecil untuk kegagalannya, namun nanti hasil produktivitasnya saya kurang tahu, nanti kita lihat perkembangannya. Ini rencana saya 2 tahun akan saya panen, dan apakah di 18 setelah di 20 bulan setelah saya kastrasi nanti hasilnya seperti apa. Ikuti terus channel ini teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe, dan kalau belum subscribe ya usahakan subscribe. Terima kasih teman-teman, mungkin hanya ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.